Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu dalam pelajaran akuntansi di pertemuan yang pertama. Yang akan kita bahas sekarang adalah tentang sistem informasi akuntansi. Nah, kita lihat mulai dari pengertian akuntansi. Nah, sebelum ke pengertian ya, akuntansi itu bisa disebut juga dengan istilah bahasa dunia usaha. Kenapa disebut bahasa dunia usaha? Karena akuntansi itu terdiri dari angka-angka, tetapi dari angka-angka itu bisa bercerita banyak tentang kondisi sebuah perusahaan. Nah, itu ya yang disebut dengan bahasa dunia usaha. Kita kembali ke sini, pengertian dari akuntansi. Menurut AAA ya, yaitu Asosiasi Akuntan Amerika, memberikan pengertian bahwa akuntansi itu merupakan sebuah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan penggunanya. Nah, dari pengertian ini ya, ada beberapa yang bisa kita simpulkan ya, bahwa akuntansi itu merupakan sebuah proses ya, proses untuk mengidentifikasi, kemudian juga nanti melakukan pengukuran, dan akhirnya kemudian melakukan pelaporan ya, informasi akuntansi. Nah, dari pelaporan itu kemudian nanti memungkinkan adanya penilaian. Nah, penilaian tentang sebuah perusahaan ya, apakah perusahaan itu dalam kondisi sehat atau tidak ya, dan pada akhirnya nanti akan diambil sebuah keputusan yang jelas ya, dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut ya. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya ya, akuntansi itu mulai dikenal pada tahun 662 Masehi. Nah, pada tahun ini ya, diperkenalkan di Madinah ya, para petugas melakukan pencatatan dan pemeriksaan terhadap perdagangan yang dikenal dengan istilah diwan. Nah, kemudian berkembang lagi pada masa Umar bin Khattab ya, di mana pada masa Umar bin Khattab ini sudah berdiri berbagai baitul mal. Nah, dalam prakteknya baitul mal ini menggunakan pembukuan yang disebut dengan jaridah, atau sekarang kita kenal dengan istilah jurnal. Nah, kemudian pada tahun 1494 ya, seorang bernama Luca Pacioli ya, dia seorang seorang tokoh ya, yang mengarang buku Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Nah, buku ini adalah buku tentang matematika ya. Nah, di mana di sini ada judul Arithmetica Geometrica. Tetapi kemudian di dalam salah satu bab yang ada dalam buku ini ya, diperkenalkan ya. Jadi Luca Pacioli ini membuat sebuah subbab yang disebut dengan Tractatus de Computis et Scriptoris. Nah, di mana di dalam bab ini diperkenalkan sistem pembukuan kontinental. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal akuntansi di masa setelah tadi ya, kehalifahan Umar bin Khattab di masa modern. Nah, kemudian juga pada akhir abad ke-19 maka kemudian di Amerika diperkenalkan sistem Anglo-Saxon ya, atau disebut dengan istilah accounting. Dan di Indonesia akuntansi itu bisa masuk ke Indonesia karena dibawa oleh VOC ya, yaitu pada tahun 1642, dan kemudian pada tahun perkembangannya pada tahun 1957 dibentuklah IAI, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Dan pada tahun 1973 maka dirumuskanlah apa yang disebut dengan PAI, yaitu Prinsip Akuntansi Indonesia. Dan tahun 97 PAI ini berubah menjadi SAK ya, atau Standar Akuntansi Keuangan. Nah, selanjutnya ya, akuntansi sebagai sebuah informasi ini ya, maka akuntansi akan melewati beberapa tahapan. Yang pertama adalah harus adanya dokumen sumber. Nah, kita nanti mengenal dengan istilah bukti transaksi.
Nah, kemudian dari bukti transaksi ini nanti akan dilakukan pencatatan ya. Nah, dalam pencatatan ini nanti ada beberapa tahap. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di siklus akuntansi ya. Nah, setelah tahap pencatatan kemudian melewati tahap pengikhtisaran. Setelah pengikhtisaran baru nanti ke pelaporan. Nah, dari pelaporan ini kemudian menjadi sebuah informasi yang akan digunakan oleh dua pihak, yaitu pihak internal dengan pihak eksternal. Nah, kita lihat siapa saja pemakai informasi akuntansi ini ya. Yang pertama adalah pimpinan perusahaan. Yang kedua adalah kreditur atau investor, kemudian pemilik perusahaan, kemudian masyarakat, dan yang kelimanya adalah pemerintah. Kita lihat apa kepentingan mereka terhadap pelaporan ya atau informasi yang diberikan oleh akuntansi ini. Yang pertama, untuk pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan berkepentingan dengan informasi akuntansi ini karena dia nanti akan melihat sejauh mana perkembangan dari perusahaan yang dia miliki. Ya. Nah, kemudian untuk pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan berkepentingan dengan informasi akuntansi itu karena dia nanti akan menilai kinerja dia selama 1 tahun ke belakang itu seperti apa, yaitu akan menjadi bahan evaluasi untuk langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian yang ketiga untuk kreditur ya atau investor. Nah, investor atau kreditur ini memerlukan informasi akuntansi ya karena dia nanti ke depannya akan melihat apakah investasi yang dia lakukan itu menguntungkan atau tidak ya. Nah, itu bisa dilihat dari laporan akuntansinya. Nah, kemudian yang selanjutnya bagi pemerintah. Pemerintah berkepentingan untuk menghitung besarnya pajak yang akan dipungut dari perusahaan tersebut. Dan yang kelima, bagi masyarakat. Ya, masyarakat juga berkepentingan dengan informasi akuntansi. Nah, ini nanti berkaitan dengan penggunaan layanan yang akan dia gunakan ya. Apakah perusahaan tersebut ketika akan digunakan atau akan jasanya akan dia gunakan menguntungkan atau tidak, atau bisa juga bagi masyarakat itu nanti berkepentingan dengan lowongan pekerjaan yang akan dia isi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, sebuah informasi akuntansi itu harus memiliki kriteria atau kualitas tertentu. Kita lihat kualitas yang pertama yang harus dipenuhi adalah dapat dipahami. Yang kedua adalah sifatnya relevan, dapat dipercaya, tepat waktu, dapat diperbandingkan dan konsisten, perbandingan antara manfaat dan biaya, materiality, dan umpan balik. Nah, kita lihat keterangan dari masing-masing syarat kualitas informasi akuntansi ini. Nah, yang pertama adalah dapat dipahami. Yang dimaksud dengan yang dapat dipahami adalah bahwa laporan yang dibuat itu harus sesuai dengan pemahaman pihak pengguna. Ya, jadi harus sesuai dengan pemahamannya, ya, pemahaman dari para pengguna. Pengguna yang mana? Pengguna yang tadi sudah disebutkan. Nah, kemudian yang kedua adalah relevan. Nah, relevan dalam arti bahwa laporan yang dibuat bisa berguna secara langsung dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga dapat dipercaya dalam arti bahwa laporan yang dibuat itu dapat diuji dan sifatnya netral dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Jadi informasi akuntansi itu ya tidak boleh direkayasa, ya harus nanti sifatnya netral dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat diperbandingkan dan konsisten. Nah, ini adalah laporan yang harus dibuat itu bisa diperbandingkan dengan perusahaan sejenis untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Nah, ini ada takarannya timbangannya yang harus sama. Makanya tadi disebutkan para akuntan di Indonesia itu membuat sebuah standar yang disebut dengan SAK tadi ya, standar akuntansi keuangan. Kemudian tepat waktu ya. Laporan yang dibuat harus tepat waktu agar pengambilan keputusan tidak tertunda. Nah, biasanya ini waktu yang rentang waktu yang digunakan untuk membuat laporan akuntansi ini adalah biasanya
ada yang disebut dengan tahun anggaran. Nah, tahun anggaran itu biasanya dari mulai tanggal 1 Januari dan berakhir di tanggal 31 Desember. Kemudian, kualitas yang selanjutnya adalah perbandingan antara manfaat dan biaya. Nah, di sini berarti bahwa dalam pembuatan laporan ini tidak boleh melebihi manfaat yang diterima oleh pihak pelaporan, ya, pihak penerima laporan. Jadi nanti manfaat yang diambil itu tidak boleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, gitu, ya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian memiliki nilai prediksi. Nah, dalam arti bahwa informasi yang ada dalam akuntansi ini datanya harus bisa digunakan untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang, ya. Jadi harus bisa digunakan untuk meramal. Nah, meramal di sini bukan meramal meramal seperti peramal gitu ya, tetapi peramal yang atau memprediksi dengan data yang akurat, ya, berdasarkan data-data yang akurat. Nah, kemudian materiality dalam arti, ya, kualitas informasi akuntansi ini tidak menimbulkan kekeliruan dalam laporan pengambilan keputusan. Nah, karena tadi itu ya sifatnya harus akurat, ya. Nah, tidak bisa direkayasa. Dan kemudian memiliki umpan balik. Nah, dalam arti bahwa penerimaan atau penolakan atau pengambilan peluang di masa yang akan datang, ya. Jadi dari laporan itu setelah tadi memiliki daya prediksi, maka kemudian nanti timbul adanya umpan balik. Apa yang harus dilakukan, ya, setelah kita mengetahui kondisi yang terjadi, ya, dari berdasarkan informasi akuntansi yang diperoleh tadi, ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya masih tentang sistem informasi akuntansi di bagian yang kedua. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.